Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar asuransi untuk keluarga baru. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini biasanya masyarakat ini, terutama yang karyawan, sudah mendapatkan fasilitas asuransi dari tempatnya ia bekerja. Nah, apakah masih perlu asuransi baru jika memiliki keluarga baru ataupun ada tambahan anggota keluarga baru, Pak? Kebutuhan asuransi untuk tiap orang berbeda-beda. Mulai dari pada saat masih sendiri, kemudian setelah itu berkeluarga dan punya anak misalnya. Karena tanggung jawab kan di setiap life stage atau tahap kehidupan itu berbeda-beda. Contoh pada saat masih sendiri, ada orang yang lebih fokus memiliki proteksi yang ada investasinya. Jadi berfokus kepada situ. Kemudian pada saat memiliki keluarga baru, tanggung jawab lebih besar. Karena apabila terjadi sesuatu otomatis keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana kita mengantisipasi agar keluarga ini tetap bisa hidup di level kehidupan yang kurang lebih sama. Sehingga butuh proteksi tambahan. Pada saat itu mungkin membeli program proteksi yang lainnya, bukan lagi yang investasi tadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah membutuhkan, setiap life stage berubah, kita membutuhkan penambahan asuransi. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu mengapa kita harus membutuhkan sebuah asuransi baru, kapan kita butuhnya? Kebutuhan asuransi kembali lagi ya, setiap ada perubahan di dalam kehidupan kita membutuhkan untuk mereview kembali apakah proteksi yang saya miliki sudah cukup atau perlu penambahan. Ada bagusnya review terhadap kebutuhan asuransi itu dilakukan setiap setahun sekali misalnya. Kita lihat lagi, atau ada perubahan kehidupan, misalnya setelah menikah dalam 1 tahun atau 2 tahun punya anak, otomatis punya tanggungan atau tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sehingga saya sebagai orang tua baru mau mempersiapkan pendidikan buat anak saya. Nah, untuk itu saya beli lagi program yang bisa mengcover pendidikan buat anak. Jadi setiap perubahan tersebut kita mesti review. Apakah proteksi yang saya miliki sudah mencukupi atau masih perlu ditambah. Tapi apakah memang kita harus menunggu adanya perubahan, Pak Irsan? Bagaimana jika kita paling tidak untuk berjaga-jaga, barangkali ini nantinya kita sudah menikah kan, barangkali ingin punya anak, apakah kita kemudian anaknya belum ada ini Pak, apakah kita kemudian sudah harus membeli polis asuransi bagi anak kita, calon anak kita? Untuk lebih awal sebetulnya dari sisi konsep asuransi lebih cepat lebih bagus karena premi akan lebih murah. Persiapan kita akan jauh lebih proper daripada pada saat anak itu lahir baru kita buat. Bisa saja itu dilakukan lebih awal. Pertanyaannya apakah premi yang kita bayarkan setiap bulan sudah bisa kita cover dengan income kita sekarang. Kalau income kita sisihkan misalnya 10% untuk membayarkan premi setiap bulannya atau setiap tahunnya dari total income kita, itu sudah mencukupi, kita jalan dengan itu dulu. Karena tahun depan misalnya akan ada kenaikan gaji, kita bisa review kembali bahwa uang yang saya bisa keluarkan untuk asuransi bisa saya tambah. Pada saat itu kita bisa nambah lagi pembelian proteksi yang baru. Oke, jadi idealnya berapa besar ini kita menyisihkan premi untuk asuransi keluarga baru kita nanti? Asuransi keluarga atau asuransi buat melindungi diri kita dan keluarga itu tergantung dengan usia, kemudian jenis kelamin. Jadi premi tergantung dari hal-hal tersebut. Tapi yang paling penting adalah kemampuan orang untuk membayar. Jadi jangan memaksakan beli asuransi tapi kehidupannya jadi lebih rendah tingkat kehidupannya. Jadi untuk itu kita menyesuaikan. Biasanya orang menggunakan angka 10-15%, itu sudah termasuk asuransinya sendiri dan juga untuk program dana pendidikan buat anak ataupun investasi dia. Oke, terakhir ini Pak Irsan, kiranya bagaimana cara kita mendapatkan sebuah asuransi baru untuk keluarga kita yang tentunya sesuai dengan yang kita butuhkan? Nah, untuk menentukan program yang cocok dengan kebutuhan kita, disinilah pentingnya peranan seorang agen asuransi jiwa atau tenaga pemasaran di asuransi jiwa. Untuk itu kita mesti berdiskusi karena yang paham mengenai produknya adalah si tenaga pemasaran tersebut. Jadi kita cari tahu tenaga pemasaran dan perusahaan yang kita yakin memiliki program tersebut, kita diskusikan dan kita lihat apakah sesuai dengan kebutuhan kita, sudah fit atau belum dan preminya terjangkau dengan income kita. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya. Terima kasih Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh